Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami akan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema So Long Till We Meet Again. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Beberapa tahun yang lalu, setelah acara graduation atau wisuda anak saya mengajak dia untuk makan bersama teman-temannya di restoran favoritnya di sana. Suasana penuh sukacita dan senda gurau. Sebentar lagi anak saya akan pulang dan kembali ke rumah bersama dengan papahnya. Namun dia akan meninggalkan teman-temannya dan akan meninggalkan kampus, tempat yang biasa dan selama ini dia habiskan bersama teman-temannya. Anak saya tentu punya rasa sedih karena akan meninggalkan teman-temannya. Tapi sukacita coming back home dan bersama-sama papahnya lebih besar daripada kesedihan sementara karena berpisah dengan teman-teman dan kebiasaan lama. Anak itu sudah melewati beberapa kali perpisahan dengan teman-teman dan kehidupan yang lama. Pertama-tama waktu dia selesai TK atau taman kanak-kanak, perpisahan adalah hal yang sangat mudah untuk dia kerjakan. Sebab anak itu masih terlalu kecil dan hubungan melekat di antara anak dan ayah adalah sangat kental. Anak tersebut tidak merasa sedikit pun terganggu ketika harus berkata sayonara kepada teman-temannya demi masa depan dan hubungan yang abadi dengan papahnya. Kemudian di bangku SD, SMP, SMA, hubungan persahabatan dengan teman-temannya semakin kuat dan perasaan mulai ikut bermain. Namun akal sehat juga semakin kuat. Sehingga perpisahan pada saat itu, sekalipun berat dan tercampur perasaan, namun anak itu sudah semakin dewasa untuk mengerti dia akan melangkah ke dunia yang baru, ke jenjang kehidupan yang lebih matang. Sampai kemudian dia berkata, so long and goodbye kepada teman-teman mahasiswa di sekolah terakhir. Pada hari terakhir di Gunung Nebo, tepatnya di puncak Pisgah, Tuhan membawa Musa. Sama seperti seorang ayah menggandeng anaknya, lalu berbisik kepada anaknya, ayo katakan terima kasih kepada guru dan teman-temanmu dan ucapkan selamat tinggal. Lalu sang ayah menggandeng anaknya keluar dari sekolahan menuju rumah mereka. Pada waktu itu, Tuhan berkata-kata dan Musa hanya berdiam diri. Tuhan katakan di puncak gunung Nebo demikian, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa tidak lagi menangis dan merengek-rengek hari itu.
Di dalam genggaman tangan Tuhan, Musa hanya ikut saja apa yang Tuhan katakan. Sama seperti seorang anak yang taat saja kepada perkataan papahnya. Mungkin Musa masih sedih dan masih ada pengharapan agar dia diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Namun hatinya lebih percaya dan lebih condong kepada papahnya, Bapa Surgawi. Dan seperti seorang anak digandengan papahnya, Musa sudah lebih mengerti bahwa dia melangkah ke tujuan yang lebih mulia. Dan Musa akan bersama papanya sepanjang masa. Sama seperti seorang ayah datang ke acara graduation anaknya, Tuhan datang untuk menghormati Musa hari itu. Bahkan Tuhan sampai harus mengotori tangannya sekali lagi untuk menguburkan Musa, memberikan penghormatan akan hamba Tuhan ini. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Pada waktu Musa harus menghembuskan nafas terakhir di pelukan Tuhan, lalu rohnya kembali kepada Tuhan di surga, dan Tuhan kemudian memberikan sebuah penghormatan, yaitu penguburan bagi jasad Musa. Ada saat-saat dalam perjalanan pulang, anak-anak yang masih bercampur rasa sedih karena berpisah dengan teman-temannya, anak itu bertanya, apakah dia masih bisa bertemu kembali dengan teman-temannya satu kali nanti? Sebagai papa, tentu saya juga akan menghibur anak saya. Tentu saja, kamu akan bertemu mereka kembali. Nanti apabila ada acara reuni atau homecoming, kamu bisa kembali melihat sekolah kamu yang lama dan bertemu teman-teman lama. Pada waktu itu, ketika Tuhan memeluk Musa kembali ke rumah Bapa di surga, saya renungkan, mungkin Musa seperti anak-anak. Mungkin Musa bertanya, apakah aku akan pernah melihat lagi tanah perjanjian itu? Tuhan hanya tersenyum. Lama setelah itu, ketika Tuhan sendiri berjejak di tanah perjanjian, Tuhan memanggil Musa bersama-sama dengan dia untuk berdiri menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Matius pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Percayalah, di tangan Tuhan semuanya akan menjadi baik dan sempurna. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur mempunyai Bapa yang sangat mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, karena selalu ada dalam musim kehidupanku. Amin. Jesus loves you and so do I.